Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wal qail walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru bi dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله القائل أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita dapat menyaksikan channel yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema yang insyaallah akan bermanfaat bagi hidup kita sehari-hari, yaitu dampak dosa dan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah berbagai tantangan dan rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan modern ini, kita perlu kiranya memahami betapa vitalnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa di dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar memenuhi kewajiban saja, tetapi merupakan ungkapan cinta dan pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Di dalam kehidupan kita menjalani ketaatan yang menjadi sumber cahaya yang membimbing kita di jalan yang benar. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ati'ullah war rasul", taatilah Allah dan juga Rasulnya. Surah Ali Imran ayat 32. Di dalam ayat ini kita diingatkan bahawa ketaatan bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada Rasulullah SAW yang merupakan teladan hidup kita. Ketaatan ini tidak hanya terbatas pada aspek ritual saja, tetapi juga meliputi perilaku kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ayuhal ikhwah, di sini kita dapat melihat bahawa ketaatan yang disertai dengan taubat merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Ketika kita berusaha untuk taat, kita tidak hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membersihkan jiwa kita dari noda-noda dan dosa. Ketaatan dalam konteks ini mencakup semua aspek kehidupan kita, baik ibadah, akhlak maupun interaksi sosial. Ketika kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, kita tentunya menciptakan lingkungan yang positif bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini bukan hanya tentang mengikuti perintah, tetapi juga tentang membangun karakter yang baik dan berkontribusi positif di dalam masyarakat. Dosa bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap aturan, tetapi memiliki dampak yang luas di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban illa waqad ustush'irat 'alaihi nuqtatan sauda fi qalbih." Tidaklah seorang hamba yang berbuat dosa kecuali ada titik hitam yang muncul di dalam hatinya. Rawahu Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana setiap dosa yang kita lakukan meninggalkan bekas di dalam hati kita. Titik hitam ini jika dibiarkan akan terus menumpuk dan dapat mengaburkan cahaya iman yang seharusnya menerangi jalan kita. Dosa juga menghalangi kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Surah Az-Zumar ayat 53. Namun ketika kita terus-menerus melakukan dosa tanpa bertaubat, kita menutup pintu pengampunan itu. Betapa pentingnya kita menyadari kesalahan dan segera bertaubat sebelum terlambat. Dosa tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dapat merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah,
Ketika kita berbuat dosa, kita seringkali kehilangan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah dampak yang sangat besar, mengingat bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Salah satu efek nyata dari dosa adalah timbulnya rasa gelisah di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dzanba yuhdimul qalba." Dosa dapat merusak hati. Hadis rawahu At-Tabrani. Ketika kita melakukan dosa, kita merasa jauh dari ketenangan dan kedamaian. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, perasaan tidak nyaman ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kecemasan, ketakutan, bahkan depresi. Dosa juga dapat menciptakan jarak antara kita dengan Allah sehingga kita merasa terasing dan tidak lagi berdaya. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah dapat membawa ketenangan hati dan juga jiwa. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika kita berusaha untuk taat, kita mengisi hati kita dengan cahaya iman yang pada gilirannya akan membawa kedamaian di dalam hidup kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita, langkah pertama yang harus diambil adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Suratul Baqarah ayat 222. Taubat adalah kesempatan untuk membersihkan diri dan kembali ke jalan yang benar. Rasulullah juga mengajarkan bahawa at-taubah tu'azzimul ajr wa tutahhirudz dzunub. Taubat memperbesar pahala dan membersihkan dosa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun taubat bukan hanya sekedar ucapan, ia harus diiringi dengan penyesalan yang dalam dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a." Dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya kolektivitas di dalam bertaubat, mengingat bahawa kita semua adalah makhluk yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Kita harus mengingat bahawa pintu taubat selalu terbentang luas dan selalu terbuka. Selama kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat, maka kita masih bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar yang baik buat kita semua. Kebinasaan seringkali mengintai orang-orang yang tidak memperhatikan akibat daripada dosa. Allah berfirman, "Alladzina la ya'tabiruna bil 'awaqib." Iaitu orang-orang yang tidak memperhatikan konsekuensi. Suratul A'raf ayat 179. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak di dalam kesenangan sementara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Dan ketaatan kepada Allah adalah benteng pertahanan yang mampu menjaga diri kita daripada kehampaan dan kerugian. Penting kiranya bagi kita semua untuk memahami bahawa setiap tindakan kita apapun itu memiliki konsekuensi. Wa tilka hayatud dunya maslakun lil mu'minin. Hidup di dunia adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 155. Setiap dosa yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri kita saja, tetapi juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati di dalam bertindak. Dalam menjalani hidup ini, kita harus senantiasa ingat bahawa setiap langkah yang kita ambil harus disertai dengan pertimbangan yang matang. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah adalah penuntun yang akan menjaga kita dari berbagai kebinasaan. Masyarakat seringkali terjebak di dalam kesenangan dunia yang sifatnya hanyalah sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kam minal majalis allati tu'adzibu wa tuhlik fid dunya." Betapa banyak pertemuan yang dapat menyiksa dan membinasakan di dunia.
Ketika kita mengutamakan kesenangan duniawi tanpa memperhatikan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita akan merasakan kehampaan yang begitu amat mendalam. Dosa membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Kita seringkali melihat orang-orang yang memiliki segala-galanya, kekayaan, popularitas dan pengaruh, tetapi tetap merasa kosong dan tidak bahagia. Ini adalah akibat dari menjauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung daripada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika niat kita tidak tulus dan jauh dari ketaatan, semua pencapaian akan terasa sia-sia. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan niat kita dan memastikan bahawa setiap tindakan kita harus selaras dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dampak signifikan dari dosa adalah ketidakstabilan emosional. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yumakkinullah qalbah." Allah tidak mengizinkan hatinya untuk tenang. Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita berbuat dosa, jiwa kita akan menjadi gelisah dan kita seringkali merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Rasa cemas, kesedihan dan kekhawatiran datang silih berganti mengganggu ketenangan fikiran kita. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita stabilitas dan ketenangan. Ketika kita taat, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini menciptakan rasa aman yang mendalam bahawa kita berada di jalan yang benar. Ketaatan menjadikan hati kita tenang dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan di dalam hidup kita. Dan kita juga harus berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan. Dengan cara ini, kita dapat menghadapi setiap cobaan dengan penuh keyakinan dan juga mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Ketaatan menjadikan kita lebih tahan terhadap godaan yang dapat mengarah pada suatu dosa dan juga memberikan kita ketahanan mental dan juga emosional. Dan dosa tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat. Ketika kita tidak mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara sesama menjadi renggang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Fal ma'asi tuaddi ila tafarruqil majmu'at." Dosa dapat menyebabkan perpecahan di dalam kelompok. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam masyarakat yang dilanda dosa, rasa saling percaya dan persatuan akan mulai memudar. Ketaatan kepada Allah di sisi lain membangun persatuan dan juga keharmonisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bercerai-berai. Dalam konteks ini, kita diajarkan untuk selalu bersatu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perpecahan yang disebabkan oleh perbuatan dosa kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, marilah kita ingat bahawa keberhasilan suatu komunitas bergantung pada ketaatan anggotanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saling mendukung di dalam ketaatan, kita menciptakan lingkungan yang positif yang mendatangkan keberkahan bagi semuanya. Dan sebaliknya, dosa yang terus-menerus dapat mengikis keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Hasyr ayat 19. Ayolah ikhwah, ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan melupakan jati diri kita. Keberadaan Allah di dalam hidup kita adalah yang memberikan makna dan tujuan di dalam hidup kita. Tanpa pengingat akan Allah, kita akan terjerumus di dalam tindakan yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain.
Dosa dapat membuat kita terjebak dalam siklus kehampaan. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. Adapun orang-orang yang celaka, mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 106. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga berpotensi menjerumuskan orang lain. Ini adalah saatnya bagi kita untuk merenungkan perilaku kita dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk membangun kesadaran akan dosa dan betapa vitalnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap tindakan kita haruslah senantiasa ingat bahawa setiap amal yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Pada hari ditiupnya sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan keluarga di antara mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 101. Marilah ayuhal ikhwah, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkah menuju ketaatan adalah langkah menuju kebahagiaan. Ketika kita mengingat bahawa setiap tindakan kita dapat membawa kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, lebih bermakna dan tentunya lebih penuh kebarokahan. Kesadaran akan dosa dan ketaatan kepada Allah harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, membangun komunitas yang saling mendukung di dalam ketaatan dan juga kebaikan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga membawa perubahan di dalam masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tetap berada di jalannya, menjauhkan kita dari segala bentuk dosa dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.